Viral hasil hitung cepat atau quick count maupun Sirekap pemilu Pilpres 2024, Paslon 02 Prabowo Gibran konsisten berada di atas angka 50% suara. Bahkan mereka mengklaim sudah menang hingga melakukan pidato kemenangan pada hari itu juga. Namun, mantan tim IT Prabowo pada Pilpres 2019 lalu, Agus Maksum, telah membaca pola dugaan kecurangan pemilu 2024 ini sama dengan pola kecurangan pemilu 2019. Dia juga mengungkapkan sebab kekalahan Prabowo melawan Jokowi pada waktu pemilu 2019 lalu. Oleh karena itu, berbekal pengalaman Pilpres 2019, Agus yakin bisa melawan kecurangan pemilu. Dia yakin tidak akan membiarkan kekalahan yang sama dalam dugaan kecurangan yang sama. Yang jujur pada waktu itu Prabowo itu tidak punya saksi, sehingga kemudian tidak punya C1. Itu aja sebenarnya masalahnya, sehingga tidak punya rekap suara. Gitu. Tetapi saya kira itu nanti akan berakhir karena beda. Karena ini beda. Kita itu punya C1. Kalau saya yakin itu akan bisa kita rekap dan kita akan mengumumkan kemenangan karena kita punya sampai sekarang ini C1 sudah punya. Yes, oke. Waktunya perubahan. Lupakan yang lain, pilih Amin. Dugaan kecurangan pemilu tahun 2024 menjadi isu hangat yang terus menjadi tema menarik untuk disuarakan. Bukan masalah menang atau kalah salah satu pasangan calon, tetapi masalah suara rakyat dan negara. Dugaan kecurangan ini hampir telah dibicarakan oleh semua pihak, baik oleh akademisi, purnawirawan TNI Polri, pakar hukum, pakar IT, dan bahkan oleh masyarakat biasa di akar rumput. Semuanya menyayangkan nasib demokrasi Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Timnas Amin telah menerima banyak laporan dan bukti-bukti dugaan pelanggaran dan kecurangan itu. Ditambah lagi dengan hasil hitung cepat atau quick count versi lembaga survei yang kompak memenangkan Paslon 02 Prabowo Gibran di atas 50%, di mana itu semua diduga sengaja disetting untuk kemenangan pasangan calon tertentu. Ditambah lagi dengan polemik yang disebabkan oleh aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang KPU gunakan. Sangat jelas membuat rekapitulasi suara di sistem itu memenangkan paslon tertentu dengan mengurangi suara pasangan lain dan menambah suara pasangan tertentu. Dan KPU sendiri telah mengakui kesalahan input data C1 dan data Sirekap berbeda dan lalu minta maaf. Namun pihak Timnas Amin tidak tinggal diam. Bahkan mantan tim IT Prabowo pada pemilu Pilpres 2019 lalu, Agus Maksum, yakin bisa membongkar kecurangan pemilu 2024. Bahkan dia telah membaca pola dan strategi mainnya hampir sama dengan Pilpres 2019 lalu saat pasangan Prabowo Sandi melawan Jokowi Ma'ruf Amin. Agus mengungkapkan kelemahan tim Prabowo Sandi saat itu hingga dengan pola kecurangan pada saat itu Prabowo Sandi kalah. Alasan kekalahan Prabowo pada Pilpres 2019 itu menurutnya karena tidak kuatnya saksi dan tidak punya bukti hasil suara C1 di tempat pemungutan suara atau TPS. Sementara Agus mengaku saat ini Timnas Amin punya banyak saksi baik dari Timnas, relawan maupun simpatisan pendukung Anies Mohaimin, dan juga punya banyak bukti hasil formulir C1 di TPS. Pernyataan Agus Maksum itu diungkapkan
pada saat ditanya oleh Said Didu dalam sebuah kesempatan. Awalnya Said Didu yang merupakan Timnas Amin mengatakan senang bertemu dengan Agus Maksum, lalu bertanya kepadanya sebagai mantan tim IT Prabowo pada pemilu 2019 yang menyebabkan Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno kalah dengan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan bahkan pihak Prabowo waktunya tidak bisa berbuat apa-apa melawan dugaan kecurangan. Pak Agus Maksum, saya senang ketemu Bapak. Saya ingin tanya sebenarnya, Bapak kan dulu, saya ingat saya kan tim Prabowo juga. Bapak itu adalah tim IT-nya Prabowo 2019. Pertanyaan saya, kenapa dulu Prabowo kalah di 2019 dan seakan-akan tidak bisa ngapa-ngapain? Ya jujur, pada waktu itu Prabowo itu tidak punya saksi, sehingga kemudian tidak punya C1. Dan itu aja sebenarnya masalahnya, sehingga tidak punya rekap suara. Agus Maksum mengaku pada waktu itu Timnas Hukum Prabowo Sandi tidak punya banyak saksi. Ditambah lagi tidak punya bukti hasil formulir C1 di TPS. Karena itu Prabowo saat itu tidak bisa melawan dan membuktikan semua tuduhannya. Nah, apakah itu menyebabkan Jokowi pada saat itu bisa, KPU bersama Jokowi bisa membuat angka semaunya? Iya betul, ya karena itulah, karena kemudian kita tidak punya angka, maka kita tidak punya saksi. Tidak punya saksi dan kita tidak punya angka seberapa sebenarnya perolehannya, sehingga Jokowi dan KPU itu kemudian dengan seenaknya bisa membuat skenario mulai dari quick count sampai penyesuaian angka-angka di lapangan. Agus Maksum lalu mengiyakan bahwa minimnya saksi dan bukti rekapitulasi suara di TPS atau formulir C1 itu menjadi sebab pihak lawan dan KPU mengatur suara semaunya melalui pola pengaturan perolehan suara hitung cepat atau quick count hingga suara di lapangan. Nah, apakah cara Jokowi mengalahkan Prabowo 2019 sama yang digunakan dengan Prabowo sekarang dengan Gibran untuk mengalahkan lawannya? Saya merasakannya persis sama, mulai dari quick count klaim kemenangannya, lalu kemudian juga pola-pola yang dilakukan dengan seperti sekarang ini, ya gitu. Tetapi saya kira itu nanti akan berakhir karena beda. Sekarang ini beda. Kita itu punya C1. Kalau begitu, Agus Maksum meyakini pola yang dipakai pada pemilu 2024 mirip dengan pola pemilu tahun 2019. Seperti bagaimana pola quick count kompak memenangkan paslon 02 dan secara habis-habisan disiarkan di semua televisi. Bahkan belum selesai penghitungan, 01 langsung klaim menang dan melakukan pidato kemenangan di depan pendukungnya, sehingga secara tidak langsung membuat kubu pasangan Capres-Cawapres 01 dan 03 kena mental, lalu langsung down dan ciut patah semangat. Namun Agus Maksum meyakinkan bahwa pada pemilu 2024 berbeda. Dia yakin semuanya akan berakhir dengan terbongkarnya kecurangan itu sendiri. Sebab di tengah dugaan pelanggaran dan kecurangan itu, Timnas Amin punya bukti dan bukti perolehan suara hasil C1 di TPS. Bukti itu akan mampu mengungkap semuanya. Kita menyatakan jangan bermimpi mengulangi 2019 untuk 2024. Yes, saya yakin itu akan bisa kita rekap dan kita akan mengumumkan kemenangan karena kita punya kalau sekarang ini. C1 udah punya semua. Yes, oke. Selanjutnya, Said Didu menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di pemilu 2019 tidak akan terulang kembali pada pemilu 2024. Agus Maksum langsung menimpali dengan yakin bahwa pola dugaan kecurangan pada pemilu 2019 lalu yang digunakan pada pemilu 2024 ini akan terungkap. Karena sangat jelas, bukti sudah ada beserta
rekap perolehan suara di C1, sehingga quick count maupun Sirekap akan tumbang dan tidak berkutik melawan fakta. Sementara kalau kita flashback kembali pada pemilu tahun 2019 lalu, di mana pasangan Prabowo Sandi kalah melawan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, dan juga kubu tim hukum Prabowo Sandi kalah ketika membawa dugaan kecurangan di persidangan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dikutip dari The Conversation pada Juni 28 tahun 2019, analisis menyebutkan mengapa Prabowo bisa kalah dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Namun pada sidang 2019 ini, kuasa hukum Prabowo gagal memberikan bukti-bukti kuat yang sudah diminta pada sidang tahun 2014. Jadi jelas mengapa kemudian gugatannya juga ditolak.